Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai jenis-jenis varietas padi yang ditanam di kampung kami. Salah satunya ini IR64. IR64 ini salah satu varietas unggulan yang banyak dibudidayakan di kampung kami itu IR64. Karena kampung kami ini berada di tengah pemukiman, di tengah persawahan. Sejauh mata memandang, isinya tanaman padi semua. Perkiraan ini bulan April lah sudah mulai panen. Pertengahan April lah, Lebaran sudah bisa mencoba beras anyar. Ini salah satunya IR64, dan keluarga kami juga menanam IR64 ini. Nanti ada jenis-jenis varietas lain yang akan kita terangkan. IR64 ini cukup sudah lama terkenal, sudah lama banget, puluhan tahun ini. Kita lihat varietas padi yang selanjutnya. Ini padi varietas kedua yang ada di kampung kami. Tapi ini varietas baru, belum banyak yang nanam dibandingkan IR dan Ciherang. Padi ini pohonnya cukup tinggi, sepinggang orang dewasa. Saya beli benih ini dengan harga 10.000 per kilo. Satu wadah itu 5 kilo. Belinya di seberang itu, di provinsi tetangga, karena daerah saya daerah perbatasan. Padi ini cukup tinggi, dan resiko menanam padi yang tinggi itu dibandingkan di IR itu kalau hujan disertai angin, resiko untuk bahasa Jawa ini rubuh padi ini lebih besar. Ini dibanding tuh sebelah sana tuh, itu lebih pendek, ini lebih tinggi. Hasil per 100 batanya saya kurang tahu, karena ini baru tahun ini menanam. Berbeda dengan IR Ciherang, itu sudah sering, jadi sudah ketahuan berasnya nasinya pulen apa enggak seperti IR64 atau Ciherang. Saya juga kurang tahu. Kalau usianya sama 90 hari kurang lebih masa tanam, dan ditambah dengan dari penyewaian itu 115 hari. Kita lihat varietas selanjutnya. Ini padi merah. Warnanya sih nggak merah, tapi berasnya nanti warnanya merah. Jadi nasinya nasi merah. Ini beras padi merah Inpari 24. Ini jarang ditanam, kebanyakan di sini nanamnya Ciherang, Logawa, IR. Ini tidak semua orang nanam. Ini harganya lumayan. Dulu ketika warga kami menanam itu pernah nyampe harga 600.000. Ketika padi yang lain itu harganya 500.000, itu udah 600.000. Jarang, barang langka. Kalau usia hampir sama, selisihnya nggak jauh.
dengan padi-padi yang lain. Nilai ekonominya tinggi ini, padi merah. Kita lihat varietas padi selanjutnya. Ini varietas padi selanjutnya yang banyak ditanam di kampung kami. Nih, ini namanya Ciherang. Nasinya pulen, warnanya putih, sesuai dengan namanya, Ciherang. Tuh, Ciherang ini banyak ditanam di kampung kami nih. Selain IR64, Ciherang, Lokawa itu banyak. Ada beberapa varietas lain seperti Munding itu sampai 100 hari, tapi sekarang udah nggak ada. Saya cari-cari dari tadi nggak nemu itu varietas Munding itu sebutnya itu. Terus situ Bagendit juga udah jarang. Banyak kan IR Ciherang lah, Lokawa. Ciherang sesuai namanya, herang, lain jenda herang, lain pare herang. Kita lihat varietas selanjutnya. Ini varietas yang lain, ini lagi, ini Inpari 30. Jenis Inpari ini Inpari 30 ini. Tuh. Ini umurnya cepat ini. Cepat biah. Ini Inpari 30. Ini kenapa dikasih lowong, maksudnya nggak ditanamin ini. Ini ada dua maksud dan tujuan. Yang pertama itu memudahkan ketika kita melakukan penyemprotan, kan udah ada ininya, treknya, melakukan penyemprotan. Yang kedua, dikasih jarak seperti ini biar pertumbuhannya maksimal, ruang geraknya maksimal, jadi tumbuhnya itu maksimal. Berbeda ketika tidak diberi logawaan ini loh. Orang sini sih nyebutnya logawaan itu. Ini IR 30. Kita lihat varietas selanjutnya. Ini varietas selanjutnya. Saya menyebutnya ini pari Lokawa. Kalau tidak salah Lokawa itu dulu itu 007 apa ya. Tapi Lokawa orang sini nyebutnya. Ini yang paling banyak ditanam nih. Karena hasilnya maksimal sekali ini. Kekurangannya cuma satu. Dia itu membutuhkan banyak air. Makanya kalau musim tanam itu kan ada dua, musim rendeng sama musim sadon. Kalau musim sadon itu maksimal sekali ini karena curah hujannya tinggi ini. Terus kalau terkena hama, misalnya dimakan tikus apa hama keong, dikasih pupuk lagi, itu pertumbuhannya cepat, bisa mengejar ketertinggalan. Berbeda dengan varietas lain. Ini pengalaman yang sudah pernah keluarga kami laksanakan, bukan katanya-katanya. Sebutan lain dari padi ini, padi Lokawa itu padi pelunas hutang. Kenapa disebut padi pelunas hutang? Karena hasilnya maksimal, jadi bisa buat bayar utang. Gitu. Di sini terkenal sekali namanya padi pelunas hutang. Itulah Lokawa. Itu idola di keluarga kami. Kalau nggak nanam padi, nggak ada Lokawanya, mending nggak usah bernanam padi. Bukan fanatik karena apa? Karena hasilnya maksimal. Per 100 batanya itu bisa di atas 1 ton lebih.
gabah basah bukan gabah kering. Tapi itu maksimal dibandingkan dengan varietas lain. Cuman untuk dikonsumsi itu tidak terlalu pulen, berbeda dengan Ciherang, Inpari, terus IR64. Beda. Ini apa namanya ya? Kurang pulen. Terus ketika panen, orang sini ngerontok itu, ini memang agak lebih, wong Jawa ngomongnya ora ambrolan parine lah. Parine ora ambrol. Tidak gampang jatuh. Wulet kalau ini Logawa itu. Hasilnya maksimal, tapi memang kualitas konsumsinya kurang, karena memang ini di sini tuh ditanam bukan untuk konsumsi, terbesarnya itu untuk dijual karena hasilnya maksimal. Kalau untuk konsumsi rata-rata nanamnya itu Ciherang, Inpari, ya IR, itu yang kebanyakannya untuk konsumsi. Kalau Logawa itu untuk dijual, sebutannya aja padi pelunas utang. Ini paling banyak ditanam di sini karena hasilnya maksimal. Kekurangannya itu harus membutuhkan banyak air. Jika dapat air maksimal, tidak terkena hama, sama-sama tidak terkena hama dengan varietas lain, ini jagonya. Ini pengalaman sudah saya buktikan sendiri. Setiap tahun keluarga kami pasti menanam ini. Ini nggak boleh absen. Demikian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.